Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN Nusron Wahid menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Senin 17 Februari utama yang turut dibahas adalah kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan Tangerang. Sudah kita serahkan semua data-datanya, baik yang di Tangerang maupun yang di Bekasi pun. Proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus aktor pemagaran laut atau bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meski serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa pejabat buntut kisruh pagar laut di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6
milik sejumlah warga gaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Lalu, dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik yang atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan. Pada Jumat 14 Februari 2025 malam, bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media. Media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut Tangerang.
Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya. Arsin, kepala desa Kohot, akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin Yuniar mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada 2 sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. 2 sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. 2 sosok
Sosok ini diakui Yuni terus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta. Februari 2025 lalu. Yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan Kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Ada Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada orang ada sertifikat jumlahnya 89 sertifikat dimiliki 80 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Laut jumlahnya 79 hektar dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya.
Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi Barreskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Arsin ada 3 Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, kan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar.
laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam, bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2000. Ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk
mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Barreskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban Pagar Laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus Pagar Laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya,
Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners ini terkait publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya, terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah dan pertahanan. Pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kades Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral. Kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan, juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat pindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya
orang, ada sertifikat jumlahnya 89 sertifikat dimiliki 84 orang. Jumlahnya pihak ketiga itu, kata Yunihar, dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin. Gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan hukum warga korban pagar laut yakni Hendri Kusuma.
Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, Arsin, kepala desa Kohot, akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut
oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau tiga sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada sertifikat jumlahnya 89 sertifikat dimiliki 84 orang, jumlah dipindah ke laut jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji. atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat
Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada orang ada sertifikat jumlahnya 89 sertifikat dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada
ada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022 ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban Pagar Laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawal
beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsen menyatakan bahwa tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Scott itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Scott mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya, terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik yang atau topik utama yang lagi dibahas ini
kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan investigasi lanjutan. Ia juga mengatakan yang dikabarkan akan dihentikan buntut kasus tersebut. Di Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHG. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya
dipercaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022 ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban Pagar Laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus Pagar Laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, Arsin, Kepala Desa Kohot, akhirnya muncul
dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin Yuniar mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribun salah satu topik yang atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan investigasi lanjutan. Ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan hasil perkembangan ini bisa disampaikan lusa, termasuk beberapa pejabat. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional ATR BPN Nusron Wahid menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut polemik kasus pagar laut. Hal ini disampaikan Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Salah satu topik utama yang dan Tangerang. Sudah kita serahkan semua data-datanya, baik yang di Tangerang maupun Bekasi. Yang di Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada orang ada sertifikat jumlahnya
dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luas ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kades kepala adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kades Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam, bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini,
Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangan Kuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya Arsin, kepala desa Kohot, akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada 2 sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. 2 sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. 2 sosok ini diakui Yuniar datang ke desa Kohot pada pertengahan 2020. Untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. Sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya.
So, langsung aja kita memasuki informasi pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Pagar Laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, tepatnya di Istana Merdeka, Jakarta. Yang paling penting Tribuners, salah satu topik atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari mengajukan permohonan pengukuran dan penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada 2 sosok yang memerintahkan Kades Kohot. Ketiga, di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan yang sama. Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners yang masih menjadi perbincangan publik sampai
jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat.
Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada orang ada sertifikat orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar dari 11, pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kades Kepala Desa Kohot Arsin bin malam bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHK kuasa hukum Arsin Yunihar saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat.
bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHE maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial. Ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban Pagar Laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat iris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin Yuniar mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin Yuniar mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners
Ya, terbaru, ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di sektor intelektual. Dalam Tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot.
Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, kepala desa mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut. Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa. Transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban Pagar Laut, yakni Henry Kusuma. Lalu, dalam pertemuan itu pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus Pagar Laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya
Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin Yuniar mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan investigasi lanjutan. Ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan hasil perkembangan ini bisa disampaikan lusa, termasuk beberapa pejabat yang dikabarkan akan dihentikan buntut kasus tersebut. Waduh, ini menarik sekali ya Tribuners, karena memang isu beberapa pejabat yang akan dicopot buntut konflik atau kisruh pagar laut ini memang akhir-akhir ini tuh santer Bekasi. Yang di Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nus. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang
terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial.
ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban Pagar Laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus Pagar Laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya
Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni S. Sisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta. Paling penting Tribuners, salah satu topik atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan investigasi lanjutan. Yang dibahas selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners ini terkait
polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pruh Pagar Laut. Hal itu disampaikan Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal satu topik yang atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data
Pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada sertifikat jumlahnya 8 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik. Yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku. Februari 2025 malam, bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor B yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax.
Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya,
Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga. Akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, tepatnya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 17 Februari 2025. Ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun
sebaiknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media. Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk atau topik utama yang lagi dibahas. Bukti disita termasuk perairan Bekasi dan Tangerang. Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengacara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modus 84 orang, jumlahnya 11
Arsin, kepala desa Kohot, akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen. Bekasi. Yang di Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat.
Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada orang ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang. Jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik. Yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam, bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan
bukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Sebagai tersangka, penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban Pagar Laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika
Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin Yuniar mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya, terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan investigasi lanjutan. Ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan hasil perkembangan ini bisa disampaikan lusa, termasuk beberapa pejabat yang dikabarkan akan dihentikan buntut kasus tersebut. Waduh, ini menarik sekali ya Tribuners karena Menteri Agraria
Arsin, kepala desa dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C, dua laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf. Informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama Tangerang maupun Bekasi. Yang di Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umum kan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron kan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada orang ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik. Yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kades Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar,
saat melakukan konferensi pers di Rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam, bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar. Atau hoax. Baris Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka.
Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, masih dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang Arsin, kepala desa Kohot, akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada 2 sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. 2 sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. 2 sosok ini diakui Yuniar datang ke desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas
kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari. Topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim
Krim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan diri. Arsin, kepala desa Kohot, akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada 2 Kohot, yakni SP dan juga C. 2 sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. 2 sosok ini diakui Yuniar datang ke desa Kohot. 2 sosok ini diakui Yuniar datang ke desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawari sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners ini terkait
polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, tepatnya di Istana Merdeka. Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik yang atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan investigasi lanjutan. Ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan hasil perkembangan ini bisa disampaikan lusa, termasuk beberapa pejabat yang dikabarkan akan dihentikan buntut kasus tersebut. Waduh, ini menarik sekali ya Tribuners karena memang 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada orang ada sertifikat jumlahnya 89 sertifikat dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut jumlahnya 79 hektar dari 11,
yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan lalu. Lalu pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi
masih tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditanda hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban Pagar Laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus Pagar Laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapa. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya,
Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut Kisruh Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait
demokrasi. Hati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin Yuniar mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual. Tema yang turut dibahas adalah kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan Tangerang. Sudah kita serahkan semua data-datanya, baik yang di Tangerang maupun Bekasi. Yang di Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan berhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, kepala desa
Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan
Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini. Penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya Arsin, kepala desa Kohot, akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada 2 sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. 2 sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. 2 sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya.
So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru, ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan investigasi lanjutan. Ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan hasil perkembangan ini bisa disampaikan lusa, termasuk beberapa pejabat yang dikabarkan akan dihentikan buntut kasus tersebut. Waduh, ini menarik sekali ya Tribuners karena memang isu beberapa pejabat yang akan dicopot buntut. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional ATR BPN Nusron Wahid menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut polemik kasus pagar laut. Hal ini disampaikan Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Salah satu topik utama yang turut dibahas adalah kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan Tangerang. Sudah kita serahkan semua data-datanya, baik yang di Tangerang maupun Bekasi. Yang di Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada sertifikat jumlahnya 89 sertifikat dimiliki 84 orang, jumlah hanya 11,6 hektar.
Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar dari Kepala Desa Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. HM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu,
Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga. Barreskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus Pagar Laut Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, termasuk
Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin Yuniar mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan Tangerang. Sudah kita serahkan semua data-datanya, baik yang di Tangerang maupun Bekasi. Yang di Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat
kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan, juga yang dibekasi. Ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11. Pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Februari 2025 malam, bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C
pada pertengahan lalu pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya.
Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, Arsin, kepala desa Kohot, akhirnya muncul ke Puku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya, terbaru ini Menteri Agraria dan Tata menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait. bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot.
Scott Arsen sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsen menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsen menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot terkena takut dalam kasus pagar laut. Bahkan perairan Bekasi dan Tangerang. Sudah kita serahkan semua data-datanya, baik yang di tengah Tangerang maupun Bekasi. Yang di Bekasi pun mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan. Juga yang di Bekasi, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada orang ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik sebelumnya. Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuni datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah.
Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu Di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin. lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik yang atau topik utama yang lagi dibahas
Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok ini inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional
atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik yang atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan investigasi lanjutan. Ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan hasil perkembangan ini bisa disampaikan lusa, termasuk beberapa pejabat yang dikabarkan akan dihentikan buntut kasus tersebut. Waduh, ini menarik sekali ya Tribuners karena memang isu beberapa pejabat yang akan dicopot buntut investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada orang ada sertifikat jumlahnya 89 sertifikat dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini
NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, kata nya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan lalu pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya.
Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara yang menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban Pagar Laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus Pagar Laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya
Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara. Perkara ini, ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin Yuniar mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting
Benar, salah satu topik yang atau topik utama yang lagi dibahas, ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan investigasi lanjutan. Ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan hasil perkembangan ini bisa disampaikan lusa, termasuk beberapa pejabat yang dikabarkan akan dihentikan buntut kasus tersebut. Waduh, ini menarik sekali ya Tribuners, karena Di Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya nya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemilik miliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya,
Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. B. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah
dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak
momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya, terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting
Tribuners, salah satu topik yang atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan investigasi lanjutan. Ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan hasil perkembangan ini bisa disampaikan lusa, termasuk beberapa pejabat yang dikabarkan akan dihentikan buntut kasus tersebut. Waduh, ini menarik sekali ya Tribuners karena memang isu beberapa pejabat yang akan dicopot buntut konflik atau kisru pagar laut ini memang Dan aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada orang ada sertifikat jumlahnya 89 sertifikat dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya di dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik
saat melakukan konferensi pers di Rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisiatif SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax.
Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka yang adalah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, jumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus Pagar Laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, Arsin, Kepala Desa Kohot, akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus Pagar Laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam
sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada sertifikat jumlahnya 89 sertifikat dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya
dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kades, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya.
Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya.
Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin Yuniar mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuner,
salah satu topik yang Sudah kita serahkan semua data-datanya, baik yang di Tangerang maupun Bekasi. Yang di Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot. Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam, bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisiatif
inisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Bukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Penggeledahan tersebut sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya. Arsin, Kepala Desa Kohot, akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang.
Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut usai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan investigasi lanjutan. Ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan hasil perkembangan ini bisa disampaikan lusa, termasuk beberapa pejabat yang dikabarkan akan dihentikan buntut Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan
digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Di Tangerang maupun Bekasi. Yang di Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2020. malam bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga
yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga. Yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot.
Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya Arsin, kepala desa Kohot, akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden
RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, itu disampaikan di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling
Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai di pindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin Yunihar saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam, bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas
hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita. Termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban Pagar Laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus
Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik yang atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan investigasi lanjutan. Ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan hasil perkembangan ini bisa disampaikan
dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari yang atau topik utama Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang.
Benar, klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax.
Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban Pagar Laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Scott itu mengaku tak pernah takut dalam kasus Pagar Laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Scott mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, Arsin, Kepala Desa Kohot, akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus Pagar Laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara
Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin Yuniar mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners ini terkait polemik pagar laut di Tangerang. Kita ketahui juga Tribuners ya, terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, tepatnya di Istana Merdeka. Benar, salah satu topik atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan investigasi lanjutan. Ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan hasil perkembangan ini bisa disampaikan lusa, termasuk beberapa pejabat yang dikabarkan akan dihentikan buntut kasus tersebut. Waduh, ini menarik sekali ya Tribuners, karena memang isu beberapa pejabat yang akan dicopot buntut konflik atau kisruh pagar laut ini memang akhir-akhir ini tuh santer banget diperbincangkan. Sudah kita serahkan semua data-datanya, baik yang di Tangerang maupun Bekasi. Yang di Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 100
93 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik. Antara dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral. Kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban.
akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022 ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SH HM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Barreskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2
menerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin Yuniar mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada 2 sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. 2 sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. 2 sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah dan tata ruang atau kepala badan. sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya.
So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, tepatnya di Istana Merdeka Jakarta. Pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuner, salah satu topik yang atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners ini terkait polemik pagar
pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, tepatnya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik atau topik utama yang lagi dibahas, ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Sebelumnya, Kades Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib Reskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk
mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsi dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, Arsin, kepala desa Kohot, akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhadiran hati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot, penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada 2 sosok yang memerintahkan sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. 2 sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya, terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN
Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik yang atau topik utama dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik yang atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait yang di tengah Tangerang maupun Bekasi. Yang di Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela
oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial S. SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SH maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga.
yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yuni praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum desa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin
pada Henry, Kades Scott itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Scott mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, Arsin, kepala desa Kohot, akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan Jumlahnya 11,6 hektar.
Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79,6. Jadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kades Kepala Desa Kohot Brang Menteri Agraria dan Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu
menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud. Terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya di suara,
Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. 4 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, Arsin, kepala desa Kohot, akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada 2 sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. 2 sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga
di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya, terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya, terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat sertifikat tanah maupun Bekasi. Yang di Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada sertifikat jumlahnya 89 sertifikat dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar.
yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kades Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam, bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen
sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot, dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya Arsin, kepala desa Kohot, akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat
diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuner, salah satu topik yang akan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan investigasi lanjutan. Ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan Perairan Bekasi dan Tangerang. Sudah kita serahkan semua data-datanya, baik yang di Tangerang maupun Bekasi. Yang di Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi. Ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang,
telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada orang ada sertifikat jumlahnya 89 sertifikat dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam, bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dan
dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka.
Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban Pagar Laut, yakni Hendry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus Pagar Laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, Arsin, Kepala Desa
hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin salah satu topik yang atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan investigasi lanjutan. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional AT Hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, berhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang,
Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik. Yang salah, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin
sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Periksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades
Saat itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, Arsin, kepala desa Kohot, akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya, terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 7 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan investigasi lanjutan. Ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan hasil perkembangan ini bisa disampaikan lusa. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan
Di Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada orang ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat.
bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHE maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud. Ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya. Sin Yuniar mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dalam melancarkan aksinya di 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa
terhadap aparat kita juga sudah selesai, kan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut ya. Yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2020. malam, bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan lalu
pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten. 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya.
Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, Arsin, kepala desa Kohot, akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yun juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai Yuniar datang ke desa Kohot pada pertengahan 2000 agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya, terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik utama Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam
dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan lalu. Lalu pertengahan 2022 ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Barreskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris
Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa. Dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, awal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya, Arsin, kepala desa Kohot, akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin, Yuniar, mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten.
Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut. Diketahui juga Tribuners ya, terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kisruh Pagar Laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto, tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan investigasi lanjutan. Ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan hasil perkembangan ini bisa disampaikan lusa, termasuk beberapa pejabat yang dikabarkan akan dihentikan. Urus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Pagar Laut Tangerang, Nusron mengatakan selain oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada orang ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar.
Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik. Yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 pada pertengahan diperintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka saat pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So langsung aja polemik Yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. tingkat bawah. Modusnya ada orang ada sertifikat. dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah yang menyeret namanya. So langsung aja polemik pagar laut di
Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut yang Salah satu topik utama yang turut dibahas adalah kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan Tangerang. Meskipun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada sertifikat jumlahnya 89 sertifikat dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kades Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi.
birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022 ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud. Terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin Yuniar mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot,
yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Kisruh Pagar Laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik yang atau topik utama yang lagi dibahas ini pihaknya ini juga mengatakan bahwa
3 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat. Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah. Modusnya ada sertifikat, jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektar. Nah, ini NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar. Dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025. Malam bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar
atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan kepala desa dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban pagar laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus pagar laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya Arsin, kepala desa Kohot, akhirnya muncul ke publik. Milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada 2 sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. 2 sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. 2 sosok ini diakui Yuniar datang ke desa Kohot pada pertengahan 2022. SP dan
sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istalo. Dan yang paling penting Tribuners, salah satu topik atau topik utama yang lagi dibahas ini kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan juga Tangerang. Pihaknya ini juga mengatakan bahwa terkait data-data pemeriksaan polemik pagar laut di Tangerang maupun Bekasi ini telah diserahkan ke pihak terkait untuk dilakukan investigasi lanjutan. Ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan hasil perkembangan ini bisa disampaikan lusa, termasuk beberapa pejabat yang dikabarkan akan dihentikan buntut kasus tersebut. Waduh, ini menarik sekali ya Tribuners karena memang isu beberapa pejabat yang akan dicopot buntut konflik atau Penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan Tangerang. Sudah kita serahkan semua data-datanya, baik yang di Tangerang maupun Bekasi. Yang di Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi, ungkap Nusron. Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh
NIB nomor induk bidangnya dipakai dipindah ke laut, jumlahnya 79 hektar dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 7 9,6 hektar. Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik, yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar, katanya. Sebelumnya, kepala desa Kohot Arsin bin Asib membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB. Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohot, Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 14 Februari 2025 malam. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang viral, kata Yunihar kepada wartawan. Dia menegaskan, kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi. Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam bidang birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan pertengahan 2022, ucapnya. Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan untuk dan diurus oleh pihak ketiga
yang tadi dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media atau media sosial, ucapnya. Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoax. Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Dalam keterangannya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo buka suara. Ia menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah dilakukan gelar perkara hari ini, Selasa 18 Februari 2025. Tak hanya Arsin, ada 3 orang lain yang juga ditetapkan tersangka. Mereka ialah Sekretaris Desa Kohot dan 2 penerima kuasa. Dalam kasus ini, Arsin diduga berperan membuat surat palsu yang dicetak dan ditandatangani sendiri. Surat itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam melancarkan aksinya, Arsin dibantu beberapa oknum kementerian dan lembaga. Ada 44 orang saksi yang diperiksa dan 3 lokasi yang digeledah. Dari penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti disita, termasuk dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohot. Kades Kohot Arsin sempat sesumbar bahwa dirinya tak bisa dipenjara meskipun upaya itu dilakukan oleh Presiden. Kini anak buah Kades Kohot memberikan pengakuan angkuh yang serupa dengan bosnya. Hal itu disampaikan anak buah atau antek-antek Kades Kohot saat bertemu dengan penasihat hukum warga korban Pagar Laut, yakni Henry Kusuma. Henry menceritakan momen saat dirinya sempat bertemu dengan Kades Kohot dan para pengawalnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, pengawal Arsin menyatakan bahwa tak ada yang bisa memenjarakan Kades Kohot. Bahkan antek-antek Arsin menantang rela diiris lehernya jika Kades Kohot tertangkap. Hal senada disampaikan Arsin kepada Henry. Kades Kohot itu mengaku tak pernah takut dalam kasus Pagar Laut. Bahkan Arsin sangat percaya diri tidak bisa ditangkap oleh siapapun. Sembari menepuk dada kiri, Kades Kohot mengatakan tak ada yang bisa memenjarakan dirinya
Arsin Kepala Desa Kohot akhirnya muncul ke publik buntut polemik panjang kasus pagar laut di Tangerang. Dalam pengakuannya itu, Arsin bahkan mengaku sebagai korban dalam perkara ini. Ia menilai hal ini terjadi akibat ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Sementara itu, kuasa hukum Arsin Yuniar mengaku bahwa kliennya bukan aktor intelektual dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang, Banten. Yuniar mengaku bahwa ada dua sosok yang memerintahkan Kades Kohot, yakni SP dan juga C. Dua sosok inilah yang diakui mereka sebagai pihak ketiga di balik munculnya pagar laut di pesisir Tangerang. Dua sosok ini diakui Yuniar datang ke Desa Kohot pada pertengahan tahun 2022. SP dan C sendiri datang untuk menawarkan mengurus peningkatan atas hak tanah garapan milik sejumlah warga agar menjadi sertifikat. Dalam kesempatan yang sama, Arsin juga meminta maaf atas kegaduhan yang menyeret namanya. So, langsung aja kita memasuki informasi pertama nih. Nah, di informasi pertama ini Tribuners, ini terkait polemik pagar laut di Tangerang dan Bekasi ya yang masih menjadi perbincangan publik sampai saat ini. Dan kita ketahui juga Tribuners ya terbaru ini Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid ini menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut kisruh pagar laut. Hal itu disampaikan oleh Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto tepatnya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Februari